Kita akan lihat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, seri khotbah. Ini seri ke-16. Ya, 16. Saya akan coba membahas mengenai khotbah, mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Lukas 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8 bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat 10, sama-sama, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui serial khotbah ini Saudara, saya memberi judul ini dengan rendah hati. Ya, ini perumpamaan Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, dalam Injil ada 40 perumpamaan. Dan ini masih perumpamaan yang ke-16 yang kita lihat hari ini. Dan sudah kita lewati sampai 15 perumpamaan beberapa tahun-tahun yang lalu. Dan hari ini saya mau melanjutkan kembali perumpamaan yang ke-16 ini, berbicara perikop Alkitab. Dalam lembaga Alkitab memberi judul ini tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, next ya. Saya nggak bisa. Nah, apa artinya rendah hati, saudara? Rendah hati itu adalah sikap hati yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, sikap hati yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu artinya rendah hati. Tetapi mengutamakan, menghormati orang lain. Nah, saudara, rendah hati itu bukanlah posisi. Kadang-kadang kita melihat ada orang dengan dengan sopan, ngangguk-ngangguk gitu ya. Belum tentu sikap posisi kita walaupun rendah di mata orang, tetapi itu bukan jaminan. Karena rendah hati itu adalah sikap hati, tidak kelihatan, saudaraku. Ya. Ada orang-orang, saudaraku, yang sikapnya, maksudnya posisinya rendah, tetapi sikap hatinya sebenarnya sombong. Ya, ada orang-orang memang, saudaraku, kelihatannya sederhana, tetapi kebanyakan sombong, tinggi hati. Nah, kita akan lihat nanti apa saja dan bagaimana itu yang namanya rendah hati, saudaraku. Dalam pembacaan kita ini, Yesus memberi perumpamaan karena satu alasan. Kalau saudara baca ayatnya ke-7 tadi, dikatakan begini. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Siapa sih yang gak mau, saudara? Kalau kita duduk di tempat terhormat, kita bangga, kita senang, ya, kita mau dihormati. Tetapi kadang-kadang ada yang kebablasan, saudaraku, orang saking ingin mau dihormati, dia menghalalkan semua cara. Ya, ini yang salah. Ya, justru Yesus berkata, Bapak Ibu, orang yang kalau mau dihormati, pelan-pelan dulu, mulai dari belakang, ya kan? Rendah, yang paling rendah dulu, ya. Duduk di tempat yang tidak terhormat. Ini artinya apa, saudaraku? Bahwa kerendahan hati itu sangat diutamakan oleh Tuhan. Bahkan tidak kalah pentingnya dengan ibadah.
Ibadah itu adalah kerendahan hati juga sama. Kerendahan hati dan ibadah itu sama. Kenapa saudaraku? Namanya ibadah itu kita mengambil tempat yang rendah. Kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Itu namanya ibadah. Ibadah itu adalah mengosongkan diri dan memuliakan yang kita sembah. Itu namanya ibadah. Makanya saya katakan ibadah dengan kerendahan hati itu sama. Kita mau ibadah tapi nggak rendah hati. Ini agak keliru. Kita mau beribadah harus rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang beribadah dan orang yang rendah hati sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dulu rendah hati. Next, rendah hati adalah suatu karakter Allah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Ini adalah salah satu sifat, salah satu karakter yang tidak bisa ditiru. Yang lain bisa dia tiru. Mengadakan mujizat, iblis bisa tiru. Ya, apalagi mengadakan tanda-tanda heran, iblis bisa tiru, Bapak Ibu. Ya, hanya satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Apa itu? Yaitu rendah hati. Ya, rendah hati ini adalah satu ciri khas atau karakter Allah yang sangat yang bisa dikatakan adalah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Yang kedua, next, Allah menunjukkan sikap rendah hati. Sebaliknya, iblis menunjukkan sikap tinggi hati atau sombong. Ini bertentangan. Jadi makanya saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan ya harus hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena kadang-kadang iblis menyusup. Kita berpikir kita udah rendah hati, padahal kita nggak rendah hati. Ya, kita berpikir bahwa kita sudah ya ngangguk-ngangguk, mengosongkan diri, bahkan mau dihina, diejek. Kita pikir kita sudah rendah hati, karena bukan yang itu semua yang kelihatan, tetapi sikap hati kita. Ya, iblis adalah ciri orang sombong, atau iblis adalah bapaknya orang sombong. Ya, iblis menunjukkan sikap tinggi hati. Itu sifat utama dari iblis. Itu makanya Tuhan berkata, aku menentang orang-orang sombong. Kenapa? Karena itu ciri khasnya iblis. Ya. Kemudian saudaraku, kerendahan hati Allah dibuktikan dengan kerelaannya turun ke dunia mengambil wujud manusia yang hina. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir kenapa ya Tuhan itu mau jadi manusia? Itu sebenarnya ciri khas dari Allah, dia mau merendahkan hati. Kita sebenarnya yang berdosa, kita yang harus dihukum. Tetapi kenapa anaknya yang harus dihukum? Kenapa Yesus yang anak satu-satunya, anak tunggal Bapa yang harus menderita? Padahal kita yang berbuat dosa. Itu bukti kerendahan hati. Ya. Jadi Yesus mau berkata kepada kita hari ini bahwa kalau engkau mau dihormati, kalau engkau mau ditinggikan, maka hanya satu syaratnya, caranya satu-satunya adalah miliki kerendahan hati. Amin. Bedanya dengan kerendahan diri, beda. Rendah diri dengan rendah hati sangat jauh berbeda. Rendah diri itu adalah tidak percaya diri, tidak pede, Bapak Ibu. Tidak berani ngomong di depan orang, merasa ada yang masih kurang. Justru banyak saya lihat saudaraku, orang-orang yang rendah diri itu sombong. Kenapa? Menutupi semua kelemahannya dengan kesombongannya. Hati-hati, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan rendah diri dan rendah hati. Rendah diri saya katakan justru cenderung sombong. Orang yang rendah diri justru tinggi hati, saudaraku. Tapi orang yang rendah hati adalah benar-benar tulus dari sikap hatinya. Dia merasa dia tidak ada apa-apa. Dan ya, dia hanya merasa bahwa apa yang dia rasakan selama ini semua adalah hanya karena anugerah Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ya, next. Ya, Filipi kita baca dulu ayat yang pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Mari kita baca ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Kita baca. Next. 1 2 3 ya.
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terus, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terus bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, Yesus tidak menganggap kesetaraan, kesejajaran dengan Allah itu, dan memang dia adalah Allah. Dia tidak mempertahankan, coba ada kata tulisan merah di situ, tidak mempertahankan kesejajaran dengan Allah itu menjadi sesuatu hak yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya dalam artinya apa artinya saudaraku adalah dia melupakan semua kemuliaannya, dia menanggalkan semua kebesarannya dan menjadi rendah, bahkan dikatakan sama seperti hamba. Hamba di sini dalam kata aslinya adalah doulos. Doulos itu adalah saudaraku gelar untuk seorang budak belian yang tidak digaji, namanya budak, hanya disuruh kerja. Ya. Disuruh kerja, nggak ada hak apa-apa. Kalau dikasih makan masih puji Tuhan. Itu namanya doulos, budak belian. Kerjanya hanya bekerja dan mengikatkan dirinya kepada tuannya. Itulah namanya doulos di sini. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Seorang hamba hina. Kalau pembantu masih mending, apalagi saudara jadi pembantu di luar negeri. Wah, pembantu di luar negeri banyak gajinya daripada karyawan di Indonesia. Ada seorang yang pembantu di luar negeri pernah saya lihat, ya, videonya saudaraku, kerjanya ya sama seperti pembantu di Indonesia. Bantu di dapur, memasak, menyetrika baju tuannya, membersihkan rumah. Tapi saudara tahu gajinya, wow, lebih besar. Kalau diuangkan saudaraku bisa tembus ke 15 juta satu bulan. Makanya tidak heran saudaraku, pembantu-pembantu yang di luar negeri itu bisa bangun rumah di kampungnya. Padahal statusnya di luar negeri sana pembantu. Apalagi kalau saudara pergi ke Arab, ya, orang-orang kaya di sana, pembantu itu masih lebih tinggi derajatnya. Padahal pekerja, pembantu itu kan hina bagi kita. Cuman pembantunya. Tetapi pembantu masih lebih tinggi daripada hamba. Hamba sama sekali adalah orang yang tidak berguna, orang yang tidak ada derajatnya. Hamba itu adalah orang yang dibeli dan tidak punya hak apa-apa. Tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara. Ya, hanya iya. Asal disuruh iya. Dipanggil namanya iya. Makanya ada lagu sekolah minggu dulu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan amin. Itulah hamba. Kita ini hamba bagi Kristus. Kenapa? Karena Kristus pernah jadi hamba. Dia mengosongkan dirinya dan tidak punya hak apa-apa. Itulah gambaran kerendahan hati Allah, saudaraku. Ia mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengosongkan dirinya. Lalu dikatakan di sini, merendahkan diri sampai mati, taat sampai mati. Dia hanya berkata ya, 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 ya. Tidak pernah membantah, tidak pernah berkomentar, tidak pernah melawan. Dia hanya melakukan bagiannya. Dan kita ini adalah hamba-hamba bagi Kristus. Katakan amin. Apakah saudara masih hamba atau saudara jadi tuan bagi Kristus? Saudara yang menentukan. Kalau kita berkata aku adalah hamba bagi Kristus, kita menghambakan diri kepada Kristus. Suka-sukanya Kristuslah
Makanya ada keluar lagu yang namanya suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Ini kadang-kadang kita nggak menyadari, kita sering nyanyi lagu itu. Tetapi sebenarnya maknanya apa? Suka-suka Tuhan terhadap kita. Mau dibawa kita naik, mau dibawa turun, terserah Tuhan. Mau dibawa kita ke lembah bayang-bayang maut, mau dibawa kita ke mana saja yang kita mungkin gak suka, saudaraku, itu memang suka-sukanya Tuhan. Itulah namanya hamba. Jadi kalau posisi kita kadang-kadang, aku gak suka seperti itu, aku gak suka seperti ini, aku mau mengikut Tuhan tetapi aku harus begini, maunya aku mengikut Tuhan itu harus begini, harus begini. Emangnya kita yang menentukan? Tidak. Kalau kita yang menentukan itu, saudaraku, lama-lama kita jadi tuan bagi Kristus dan Kristus jadi hamba kita. Hati-hati. Itu makanya, saudaraku, kerendahan hati sangat penting dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Next, pengertian ayat tersebut adalah rela untuk tidak mempertahankan posisi. Apa, saudara? Rela untuk tidak mempertahankan posisi, kedudukan. Itu maksud ayat itu. Rela tidak dihormati. Biasanya kalau sudah pada posisi, ini dihormati. Ya. Kedudukan. Rela tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Seharusnya dia yang ngatur loh. Langit, bumi dan segala alam semesta ini dia yang ciptakan kok. Allah yang melakukan ini semua, yang mengerjakan ini semua, yang menciptakan ini semua. Tetapi kenapa dia jadi mengosongkan dirinya, sepertinya nggak ada apa-apa. Saudara mungkin pernah dan sering melihat film-film singkat. Orang-orang yang tadinya adalah orang yang bos-bos, ya, pemilik perusahaan, punya duit banyak, tetapi mereka mau jadi mengambil rupa sebagai seorang tukang taman. Satu kali, saudaraku, pimpinan sekolah Alkitab Beji di Batu Malang, namanya pimpinan ini, saudaraku, dia suka kerja. Jadi satu kali dia lagi bersih-bersihkan taman di sekolah Alkitab itu, saudara. Itu taman begitu, ya. Jadi dia bersih-bersihkan. Satu kali ada tamu datang. Orang mau mendaftar, mau masuk sekolah Alkitab. Ya kan? Dengan bangganya dia bilang, aku mau menjadi murid sekolah Alkitab di sini. Lalu waktu dia melihat pimpinan ini, dia nggak tahu kalau itu pimpinan, dia pikir tukang taman. Dia berkata, "Shalom, shalom. Mau kemana?" kata Pak pimpinan sekolah ini. "Oh iya, saya mau masuk di sini, saya mau sekolah Alkitab. Boleh nggak saya mau ketemu dengan pimpinannya?" Wah, dia bilang, "Pimpinannya ini kantor lagi ditutup. Ini jam kantornya sudah ditutup. Besok baru buka, bisa ketemu sama pimpinan." Oh, itu. Ayah, karena dia baru datang, saudaraku, dia suruh lah, "Pak, tolonglah, aku udah haus. Minta minum dulu." Wah, saudara, dia minta minum kepada pimpinan sekolah. Ya. Kemudian, saudaraku, dengan rendah hati pimpinan sekolah ini, dia ambillah, dia suruh boys pengerja, ya, ambilkan dulu minum untuk om ini, katanya. Saudaraku, begitu mulai masuk pembukaan sekolah, saudaraku, singkat cerita, ini pemuda ini kaget. Ternyata yang dia pikir selama ini itu adalah tukang taman, ternyata itu adalah pimpinan di sekolah itu, saudaraku. Bapak ibu saudara, kadang-kadang penampilan bisa menipu. Yang kita lihat itu bisa menipu. Tetapi orang yang rendah hati, saudaraku, adalah orang yang bisa membaca segala situasi. Dan orang yang rendah hati bisa menerima, diperlakukan apa saja. Dia tidak pernah marah. Malah setelah masuk sekolah, dia jadi bersahabat dengan pemuda ini. Dan saudaraku, dia sangat malu, dia minta maaf. "Maaf om." Tapi dia bilang apa? Pimpinan sekolah ini, "Inilah belajar
kamu memberikan pelajaran buat saya untuk tidak mempertahankan posisi saya sebagai pimpinan sekolah. Walaupun saya punya posisi, punya kedudukan, ya punya wibawa, jabatan, tetapi dengan engkau memperlakukan saya seperti itu, aku justru belajar yang namanya sekolah kerendahan hati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang situasi di sekeliling kita sedang mengajar kita bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain, sikap hati kita bagaimana. Masalahnya saudaraku, orang Sumatera Utara ketika direndahkan dia langsung. Ketika kita diremehkan kita langsung respon dengan hal yang tidak baik. Kenapa tensi kita di Sumatera Utara ini sangat tinggi saudaraku? Ya kan? Ya, temperamen kita di Sumatera Utara itu begitu tinggi. Ya, kenapa? Karena memang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat tensinya tinggi, membuat temperamennya temperamen yang lebih bagaimana begitu. Nah, tetapi kita belajar. Kadang-kadang lingkungan kita, situasi kita, kondisi kita, teman-teman kita membuat kita masuk dalam sekolah kerendahan hati. Kita harus belajar rendah hati, belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Saya nggak tahu kalau saudara pernah dengar kesaksian saya. Saya dulu pernah satu kali masih pengerja diuji yang namanya kerendahan hati kami. Satu kali ada hari Minggu seperti ini, ada jemaat mengundang semua seisi pastori, gembala dan semua pengerja dan anak-anak pergi ke rumah seseorang, dan orang ini termasuk orang kaya di jemaat itu, saudaraku. Kenapa dia mengundang kami? Karena dia ulang tahun pada pas hari Minggu itu. Lalu saudaraku, wah dengan senang ya. Kebayang kalau di Manado sana kan namanya ada acara, itu makanan begitu banyak. Ya mungkin meja kalau disusun begini sampai ke sana saudaraku, meja dan penuh itu makanan. Wah, kebayang ini kita mau makan hari ini. Ya. Kemudian saudaraku, wah kami teman-teman pengerja semua ada 5 orang kami. Wah semangat, kami jalan kaki. Di sana nggak ada naik angkot, jalan kaki. Ada sekitar perjalanan 1 kilometer lah itu. Kami jalan. Yang namanya saudaraku selesai ibadah, udah lapar satu hari, capek pelayanan. Wah pingin makan ya. Sampai di rumah orang kaya ini saudara. Ya. Udah dihidangkan makanan. Waduh. Wah enak sekali makanannya. Kemudian setelah ibadah sebentar, khotbah sebentar, firman Tuhan dan doa. Lalu Ibu Gembala berdiri dan berkata begini, hari ini kepada semua pengerja puasa. Wah, jemaat semua ketawa. Ya kan, pemuda-pemuda teman-teman kami yang masih pemuda ketawa. Kenapa? Karena kami dengan semangat tadi, waduh ini ingin mau makan. Tapi apa yang terjadi? Ya karena namanya itu sudah perintah, ya kami tunduk, kami taat. Tidak makan. Kami pergi ke teras luar saudaraku sambil memandang pemandangan, ada taman di situ, lalu ada permainan di situ, main game, main catur, yang lain-lain ya ada permainan apalah di situ saudaraku. Dan sesudah itu saudaraku, mereka di dalam wah ketawa-ketawa, senang sekali menikmati makanan. Ada seseorang yang datang, waduh kasihan puasa, ya sengaja menggoda kami. Tetapi ya apa boleh buat, itu suatu perintah dari Ibu Gembala. Ibu Gembala puasa ya puasa. Saudara tahu, kami pulang, selesai acara kami pulang, kami bersungut-sungut, ya bersungut-sungut di jalan. Tadi kalau sudah tahu ada puasa, aku gak usah pergi tadi, udah lapar. Aduh, kita udah capek satu hari ini bersihkan gereja, semuanya kita yang kerjakan, dan lapar lagi. Tapi apa yang terjadi? Waduh, saudaraku bersungut-sungut.
Ada teman-teman yang punya duit, dia singgah ke warung, dia singgah ke tempat jual makan, dia makan di situ. Makanlah dulu. Ya, aku yang gak ada uang, saudaraku, ya udah lurus-lurus aja pulang ke pastori. Ibu gembala sudah berdiri di depan pintu. Sambil biasalah ibu gembala sambil ya tengok-tengok gitu ya. Dia lihat kami masuk, dia tanya, "Mana si Anu?" Oh, mereka udah mereka udah singgah makan di jalan tadi, di tengah jalan sana. Oh, ya udah masuk kalian, masuk. Begitu sampai di depan pintu, saudaraku, saya kaget dan sekaget-kagetnya. Saya lihat itu meja makan sudah disusun sama ibu gembala. Makanan-makanan yang tadi itu sudah dirapikan di atas meja. Lalu ibu gembala katakan, "Ayo silahkan kalian makan." Saudaraku, templakan bagi saya secara pribadi, Tuhan, Engkau mengajari saya untuk hal-hal yang sepele seperti ini. Lalu yang lain-lain, saudaraku, ada beberapa, tinggal 2 orang kami. Memang kami nggak ada uang. Kalau ada uang pun, saudaraku, saya mungkin juga sudah makan di tengah jalan. Tapi ini pengalaman pribadi, sekolah karakter, sekolah menyekolahkan saya untuk menjadi orang yang rendah hati. Ibu gembala bilang begini, "Siapa tadi di jalan yang bersungut-sungut?" Ya, kami mengakuilah semua, kami semua bersungut-sungut. Inilah namanya ujian terhadap kalian. Kalian baru dibilang seperti itu saja kalian sudah nggak tahan. Bagaimana kalian menghadapi pelayanan ketika nggak ada makanan? Jangan sampai kalian berutang ketika kalian di pelayanan nanti nggak ada makanan. Apalagi kita gereja Pantekosta di Indonesia ini, pendeta tidak digaji. Engkau hanya hidup oleh kemurahan Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, dari pelajaran itu saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah berutang walaupun tidak makan, saudaraku. Itu membuktikan bahwa kita harus belajar rendah hati. Hari ini saat itu mungkin kita kecewa kepada ibu gembala seperti tadi. Tetapi setelah melewati ujian itu, ternyata dia sudah menyediakan makanan. Ibu gembala sendiri yang lebih dahulu pulang karena mereka naik mobil, kami jalan kaki. Ya, saya sungguh sangat bersyukur melewati hal itu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita diuji kerendahan hati kita. Apakah kita menjadi orang yang sombong atau kita menjadi orang yang rendah hati? Ya. Jadi, saudaraku, rendah hati, rela tidak mempertahankan posisi. Katakan amin. Rendah hati, rela tidak mempertahankan kedudukan, mempertahankan hak, mempertahankan gengsi, wibawa. Ya, seperti khotbah kemarin waktu ulang tahun gereja kita. Jangan saudara pergi ke tempat pelayanannya, orang-orang yang berdiri di depan pintu itu adalah orang-orang yang kaya, para pengusaha-pengusaha. Ketika mereka sampai di gereja, mereka mau melayani, nyusun kursi, angkat kursi, nyapu gereja. Ya. Padahal dari segi kedudukan, dari segi karyawannya, banyak sekali karyawannya. Ya, saya mengetahui satu orang seperti itu di GPDI Maranatha. Begitu saya masuk, kalau ada acara di Maranatha, dia yang tukang parkir. Ayo mundur, maju. Tukang parkir, padahal dia adalah orang yang terkaya di gereja itu. Punya perusahaan banyak sampai luar negeri. Dia pernah khotbah dulu di sini tahun berapa itu? Tahun 2006 kalau nggak salah. Ya, 2005 atau 2004 lah, saya lupa ingat. Pokoknya baru-baru sampai kami di sini. Orang yang kaya sekali di gereja itu. Tetapi dia rendah hati. Dia mengambil sapu, dia memungut sampah. Itu harusnya kan bukan pekerjaan kita lagi. Makanya sering saya ngajari anak-anak, ayo anak-anak sekolah minggu, ayo kerjakan. Semua yang Anda kerjakan di rumah Tuhan ini, Anda sedang mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Setiap hari Sabtu di sini ada namanya gotong royong. Jangan merasa saudara dikecilkan. Aku kan kedudukanku, masa aku harus gotong royong?
Sementara saudaraku yang lain, orang yang lebih hebat dari kita pun mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hina. Tuhan yang mulia saja mau menjadi seorang hamba. Orang hebat sekalipun mau menjadi seorang yang tidak berguna. Menurut pandangan manusia itu gak ada gunanya. Dan saudaraku, ini hal-hal yang harus kita belajar. Yesus saja, dia adalah Tuhan. Posisinya adalah Tuhan yang harus disembah. Tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Rela tidak mempertahankan haknya. Yang kedua, pengertian dari ayat tersebut di atas itu adalah bersedia menjalankan hal-hal yang menurut ukuran dunia lebih rendah. Ya, bagi kedudukannya atau posisinya. Artinya apa? Bersedia melakukan hal-hal yang menurut ukuran dunia tidak sepantasnya ia lakukan. Tidak seharusnya kita kerjakan. Seharusnya kita ini kedudukan kita adalah bos. Kita adalah seorang pejabat. Harusnya kita duduk dong, angkat kaki dan tinggal mau menyuruh, buat ini, buat itu. Tetapi orang yang rendah hati tidak mempertahankan posisi seperti itu. Tidak sepantasnya ia lakukan. Ia bisa mengerjakan apa saja. Itulah namanya orang yang rendah hati seperti Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, pengertian dari ayat tersebut adalah taat kepada kehendak dan perintah orang yang berwenang di atasnya. Makanya dikatakan tadi taat sampai mati. Waktu dia diadili mulai dari di depan Pontius Pilatus, di depan Herodes, di depan para imam-imam besar. Berapa kali Yesus dibawa untuk diadili. Perhatikan nanti, dikatakan di dalam Alkitab, Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mau membela diri. Diam 1000 bahasa. Yesus dalam kondisi sedang diadili, harusnya dong dia punya pembelaan. Beda sekarang ini yang sedang viral, ya kan? Membela diri, ya kan? Iya, anak ini begini, oh harus begini, oh ini kan salah, kalian yang salah. Wah, di pengadilan pun mau bela diri. Yesus tidak seperti itu. Di tengah-tengah pengadilan justru ia diam. Artinya apa? Lakukan apa saja yang kau mau. Taat sampai mati. Itulah orang yang rendah hati, saudaraku. Kita mau taat apa saja yang Tuhan katakan, apa saja yang Tuhan perlakukan dalam hidup kita. Kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan ini semua terjadi untuk kebaikan saya. Saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada situasi, tidak ada masalah yang datang dalam hidup kita ini tanpa seizin Tuhan. Tetapi itu datang untuk apa, saudaraku? Semua untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Itu makanya dalam menghadapi persoalan apapun, tetap pikiran positif kita harus pakai. Katakan, di balik ini pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, tetap berpikir positif. Di balik ini ada rencana Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang rendah hati diuji di setiap waktu, di setiap kondisi, dan di setiap keadaan. Ambil pikiran positif. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, taat sampai mati. Yesus melakukan hal itu. Next, mengapa kita harus rendah hati? Ini pertanyaan. Yang pertama, saudaraku, orang yang rendah hati adalah akan ditinggikan. Coba baca dalam pasal 14 ayat 11 tadi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab barang siapa meninggikan diri dan barang siapa merendahkan diri. Ini poin pertama. Orang yang rendah hati, maka dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini bukan manusia yang meninggikan saudara,
Tuhan dengan caranya dia akan meninggikan saudara. Masih ingatkah pengalaman Yusuf, saudaraku? Sekalipun saudara-saudaranya merendahkannya, membuang ke dalam sumur kosong. Kalau sumur berair masih mending Bapak Ibu, ini sumur kosong. Bayangkan saudaraku, sumur-sumur di Israel sana bukan hanya 1-2 meter. Itu bisa puluhan meter saudaraku kedalamannya untuk mendapatkan air. Dan pada waktu itu sumur lagi kosong. Bagaimana saudaraku perasaannya ketika dibuang ke dalam sumur kosong? Saudara bisa bayangkan, sakit saudaraku. Kalau ada air tadi nggak apa-apa. Ini sumur kosong dibuang ke dalam. Bisa saja seharusnya bisa saja patah tulangnya, bisa luka badannya dan lain sebagainya. Sekalipun dia buang, kemudian dijual. Ada banyak hal yang dialami oleh Yusuf. Manusia merendahkan, tetapi Tuhan yang mengangkat, saudaraku. Amin. Di hadapan kita manusia mungkin Anda direndahkan. Engkau dijengkali orang. Dia ini hanya begini. Atau mungkin dia dinilai banyak macam-macam terhadap saudara. Kamu ini bodoh, beginilah, nggak tahu apa-apa. Ya orang apa penilaian orang. Itu manusia yang menilai. Jangan terpengaruh dengan penilaian manusia, karena penilaian manusia tidak pernah punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita, saudaraku. Orang mau bilang apa, biar saja. Tapi biarlah penilaian Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Manusia menilai kita kecil, tetapi kita di hadapan Tuhan besar di hadapannya, saudaraku. Orang menilai kita rendah, tetapi di hadapan Tuhan kita akan ditinggikan, saudaraku. Amin. Dengan caranya Tuhan sendiri. Ya, dan jangan buru-buru. Kapan ya aku sudah melakukan begitu, tetapi kenapa sampai sekarang belum diangkat-angkat, belum tinggi, hanya gini-gini aja. Tunggu waktunya Tuhan, ada waktunya. Bayangkan saudaraku, Yusuf bukan hanya 1-2 tahun dia di penjara, bukan hanya beberapa tahun dia jadi pembantu di rumah Potifar. Lama saudaraku. Proses sakit memang. Tetapi itu untuk apa? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Next, Tuhan penentu hidup kita. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 berkata begini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Terus ia merendahkan. Tuhan yang membuat itu semua. Bukan karena usaha kita, saudaraku. Anda coba berusaha supaya lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat, lebih terkenal. Justru Tuhan bilang orang yang berusaha supaya besar itu akan direndahkan. Tapi orang yang berusaha supaya semakin rendah, itu urusan Tuhan mengangkat saudara lebih tinggi. Katakan amin. Jadi jangan kejar-kejar, oh aku harus tinggi, aku harus hebat, aku harus lebih hebat dari yang lain. Jangan. Orang yang rendah hati, justru itulah yang akan diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Karena dia berjanji, Tuhan yang membuat miskin, Tuhan juga yang membuat kaya. Tuhan yang merendahkan, dia juga yang akan meninggikan. Itu sebabnya itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Jadi saudara mau tinggi, itu haknya Tuhan. Jangan berusaha, termasuk kaya. Tidak sedikit orang mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Nipu-nipu pun bolehlah. Yang penting kaya. Kekayaan tidak membawa saudara bahagia. Kesederhanaan justru, kebahagiaan itu ada di tengah-tengah ketika kita hidup dalam kesederhanaan. Amin. Orang mau mencari bahagia, saudaraku, bukan ketika segala sesuatu ada, tetapi ketika kita hidup sederhana. Ada sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang ibu pulang dari pasar, dia kaget melihat ada 3 orang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Ibu ini kaget dan berkata, "Selamat pagi bapak-bapak, selamat siang bapak-bapak." "Ya, kami mau masuk ke rumah ini," kata 3 orang ini. "Apakah Anda pemilik rumah ini?" "Iya, saya ibu.
rumah tangga di sini. Oke, silakan masuk. Lalu 3 orang ini bertanya, adakah suamimu? Oh enggak, belum pulang. Nanti dia pulang agak malam. Ya udah, kami enggak boleh masuk. Kami hanya bertemu suamimu nanti kalau suamimu sudah pulang. Begitu masuk ke dalam, begitu istrinya masuk, ibu ini masuk, saudaraku, dia menunggu suaminya datang. Nah pas suaminya datang, ceritalah dia, Pak, tadi ada 3 orang di luar, itulah mereka di luar, belum berani masuk karena bapak nggak ada. Lalu suaminya bilang, udah panggil aja biar kita makan sama-sama. Akhirnya ibu ini keluar, panggillah ke 3 orang ini. Ibu ini berkata, Pak, suami saya sudah pulang, silahkan masuk ke dalam. Saudaraku, 3 orang ini berkata, waduh Bu, maaf, kami tidak bisa masuk berbarengan. Pilih dari antara kami. Sebelah kanan saya ini namanya Damai Sejahtera. Oh, yang sebelah ini namanya Kekayaan. Dan saya sendiri adalah Kasih. Ibu pilih yang mana? Kalau engkau memilih ini, maka kami akan hanya itu yang masuk, nggak boleh sama-sama. Oke, dia balik ke dalam, dia cerita sama suaminya, Pak, mereka bertiga ini rupanya ada nama yang aneh-aneh. Ternyata yang satu itu Kekayaan. Oh, bapaknya bilang, udah, Kekayaan saja, suruh masuk, biar rumah kita jadi kaya. Kata istrinya, Pak, kekayaan kan bisa dicari, Pak. Kita panggil aja Damai Sejahtera lah. Ya udah. Bapaknya bilang, ya udah terserah mama. Tapi anaknya bilang, ya, Mak, janganlah Damai Sejahtera. Kita mintalah Kasih supaya bisa masuk ke dalam rumah kita ini. Karena mereka menghargai suara anaknya, akhirnya pendapat anaknya lah diminta untuk masuk. Lalu dia tanyalah, ibu ini bertanya, Bapak-bapak, siapa yang namanya Kasih? Silahkan masuk. Wah, saya Bu. Ya, dia masuk ke dalam, saudaraku. Begitu masuk, 2 orang tadi ikut juga masuk. Lalu ibu ini heran, loh, tadi kan bilang nggak boleh bersamaan, tetapi kenapa Kaya masuk dan kenapa Damai Sejahtera masuk? Mereka jawab begini, Bu, kami ini hanya mengikuti Kasih. Kenapa? Karena kami ini buta. Kekayaan dan Damai Sejahtera ini hanya ada karena Kasih. Kalau Kasih ada, maka kekayaan akan ada di situ. Kalau Kasih ada, maka Damai Sejahtera ada di situ. Makanya kami berdua hanya mengikuti Kasih. Dan akhirnya saudaraku, ya udah, silahkan masuk bertiga. Di rumah itu penuh dengan damai sejahtera, dengan kekayaan. Kenapa? Karena ada Kasih di dalam rumah itu. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ada banyak orang ngejar kekayaan. Tapi kekayaan bukanlah sesuatu kebutuhan di rumah itu. Kalau ada Kasih di dalam rumah itu, kekayaan pasti akan ngikut. Kalau ada Kasih dalam rumah itu, damai sejahtera pasti ikut. Di mana ada Kasih, maka di sana ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Kasih. Katakan amin. Saudara mau pilih yang mana? Seandainya saudara diperhadapkan kepada pilihan itu hari-hari ini, saudara mau menjadi kaya tapi tidak bahagia, tidak punya damai sejahtera. Tapi ketika Anda mengundang Kasih dalam rumahmu, maka kekayaan akan mengikutinya, damai sejahtera akan mengikutinya, kesuksesan akan mengikutinya. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidupmu, hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan yang membuat jadi kaya. Next, yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mudah dibentuk. Kita baca ayatnya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Mari kita baca sama-sama. Ini ayatnya di atas. 1, 2, 3, ya.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang yang rendah hati mudah dibentuk, saudaraku. Orang yang rendah hati gampang dibentuk. Justru orang yang keras hati susah dibentuk. Ibarat sebuah bunga, saudaraku, ini bisa kita bentuk kalau masih muda, dibentuk. Mau bagaimanapun, ya suka-suka kita yang membentuknya. Mudah dibentuk, elastis, luas. Mau bagaimana bentuknya menurut keinginan si penjunan, gampang dibentuk. Ibarat kita ini sedang berada di tangan penjunan. Next, ya, seperti tanah liat, mudah dibentuk. Ya, kalau tanah itu, saudaraku, keras, susah dibentuk. Hidup kita sebenarnya gampang dibentuk oleh Tuhan. Melalui ujian-ujian, tantangan-tantangan, cobaan-cobaan yang kita alami, itu adalah sebenarnya pembentukan Tuhan. Hanya kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Dengar baik, sekali lagi, semua ujian-ujian, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu adalah pembentukan Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi bejana yang indah. Katakan amin. Saudara mau menjadi bejana yang indah, luwes saja, ikuti aja maunya Tuhan, terserah Tuhan lah. Itulah orang yang rendah hati. Tapi ketika engkau mengeraskan hatimu, enggak, aku enggak mau seperti itu, aku harus begini, akhirnya dipecahkan Tuhan. Kau rupanya enggak cocok jadi bejana yang indah. Ya, makanya coba kita baca di sini, ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masa aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Kalau kita gampang rendah hati, gampang bentuk. Tujuan Tuhan itu supaya kita, contohnya tanah liat, kita mau tanah liat ini menjadi vas bunga. Lalu kalau kita relakanlah, udahlah Tuhan, bentuklah sesuai dengan rencanamu. Coba tanah liat itu, aku gak mau jadi vas bunga, aku harus mau jadi seperti ini. Akhirnya dibuang. Jangan keraskan hatimu menghadapi proses. Jangan keraskan hatimu mengalami dan melewati berbagai masalah dan cobaan. Karena itu alatnya Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah, menjadi pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada proses yang sulit sebenarnya. Asal engkau rendah hati, relakan saja sesuai rencana Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Alkitab, Yesaya 45 ayat 9. Coba kita lihat. Next. Haleluya. Kita baca dulu. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Celakalah orang-orang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Nah ini tanah liat ngomong sama pembentuknya. Dan itulah bangsa Israel pada waktu itu. Aku tidak mau seperti ini Tuhan, aku mau seperti itu. Aku tidak mau melewati proses ini Tuhan, aku mau melewati ini. Yang punya hidup siapa? Penentu hidup kita itu siapa? Anda atau Tuhan? Tuhan punya target tertentu dalam hidup kita ini. Bahkan sebelum dunia dijadikan, ketika kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana yang baik. Mau jadi apa kita nanti sudah dibentuk, sudah ditentukan sejak dari kandungan. Saya katakan, saya jadi hamba Tuhan ini sudah dibentuk, sudah ditetapkan mulai dari kandungan ibu saya.
Mau lari kemana pun ya ujung-ujungnya harus jadi hamba Tuhan saya. Karena saya gak pernah mau dulu jadi hamba Tuhan dan jadi pendeta. Gak mau saya. Karena saya lihat bapak saya gak ada uangnya. Dah dong hepeng uang. Pendeta gak ada uang. Iya. Tetapi karena mau lari kemana pun, yang namanya sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka saya harus jadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Anda harus jadi seperti yang Tuhan mau, jangan seperti yang Anda mau. Kalau Anda bertahan terus supaya Anda menjadi orang yang Anda mau, Anda keliru. Akhirnya Tuhan bilang, udah terserah Anda. Akhirnya proses demi proses terus kita diproses. Proses ini begini Bapak Ibu, tujuan Tuhan ke sana. Sama seperti bangsa Israel, tujuan Tuhan ke tanah Kanaan. Tapi karena bangsa Israel tidak mau melewati proses, mereka akhirnya muter-muter 40 tahun muter-muter, nggak sampai-sampai. Akhirnya mati semua di tengah jalan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak rendah hati. Susah untuk dibentuk. Izinkan saja Anda melewati ini. Udah terima kasih Tuhan. Next. Tuhan itu baik dan benar. Mazmur 25 dikatakan begini. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan, orang yang rendah hati dikasih tahu jalannya. Kamu ke sini. Habis itu kamu ke sini. Kau lakukan ini. Orang yang rendah hati gampang dibentuk. Jangan jadi orang yang keras hati Bapak Ibu. Kalau Anda terus mengeraskan hati, bukan lagi Anda yang mengeraskan hatimu, tetapi Tuhan mau mengeraskan hati saudara. Masih ingat kau saudara Firaun? Firaun saudaraku mengeraskan hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ujung-ujungnya akhirnya Tuhan yang mengeraskan hatinya, dikeraskan hatinya. Udah. Tujuan itu apa? Supaya membinasakan Firaun. Jangan-jangan saudaraku kita sudah sampai kepada tahap keras hati. Tidak bisa lagi dirubah. Dan bukan kita yang mengeraskan hati. Tapi Tuhan yang mengeraskan hati kita. Hati-hati. Makanya jadi orang yang rendah hati. Mengapa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati? Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mau diajar, mau belajar, mau dikoreksi dan diluruskan jalan-jalannya. Kalau bengkok sedikit, Tuhan tegur, bukan ke situ, ini jalannya. Belok lagi, Tuhan tegur lagi, begini jalannya. Tuhan hajar lagi. Mungkin setiap hari, setiap waktu kita dihajar oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita kembali fokus kepada rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Amin saudara. Itu makanya izinkan hidupmu, hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Gampang bagi Tuhan membentuk. Coba kalau keras, udah belok ke sini dia, akhirnya karena nggak bisa lagi, udah ditampar lagi oleh Tuhan. Ke sana kau. Kita keraskan hati, dihajar lagi oleh Tuhan, tapi kita nggak mau. Akhirnya apa? Kita menuju kepada kebinasaan. Bukan rencana Tuhan lagi yang tercapai dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Yang ketiga, orang yang rendah hati dikasihi Allah. Kita baca ayatnya, 1 Petrus 5 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikian. Mana? Next. Ikuti ya, tolong ya. 1 Petrus 5 ayat 5 ya. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terus, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Katakan amin. Perhatikan. Dikatakan di sini, kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Anak-anak muda, ya, dengar baik. Firman Tuhan sudah banyak sekali mengatakan, tunduk kepada orang tua, taati orang tuamu. Kenapa?
orang tua lebih banyak pengalaman, bukan hanya pengetahuan. Sekalipun pengetahuan saudara sudah tinggi, mungkin Anda sudah S1, S2, S3, lebih tinggi sekolahmu daripada orang tuamu. Dengar baik, orang tua lebih punya banyak pengalaman. Karena guru yang paling hebat itu adalah apa saudara? Pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang luar biasa, bukan dosen. Pengetahuan kita mungkin lebih hebat daripada mereka, tapi mereka punya pengalaman lebih hebat daripada kita. Itu makanya Alkitab mengajar dan berulang-ulang tunduk taat kepada orang lebih tua, ya. Dan dikatakan di sini kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak. Bayangkan, Tuhan benci kepada orang yang congkak dan sombong, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya dikatakan yang ketiga ini, orang yang rendah hati dikasihi Allah. Yang pertama tadi, orang yang rendah hati diapain saudara? Ya, ditinggikan. Yang kedua, orang yang rendah hati diapain? Nah, lupa ya. Coba ulangi lagi, ya. Orang yang rendah hati diapain tadi? Yang ketiga, yang kedua maksud saya. Mudah dibentuk. Yang ketiga, dikasihi. Orang yang rendah hati dikasihi Allah, bukan manusia yang mengasihi. Coba bayangkan kalau kita dikasihi Allah, kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan, saudaraku. Kemana kita pergi diperhatikan, ditanya udah makan. Itulah namanya dikasihi. Orang yang dikasihi itu menjadi pusat perhatian. Ada salah sedikit ditegur, bukan begitu, begini. Orang yang dikasihi itu ditegur, dihajar malah, saudaraku. Makanya anak-anak kalau dihajar sama orang tua, itu bukan dibenci, justru itu adalah dikasihi. Mana ada anak yang dibiarkan, kalau udah tahu arahnya, udah mau menuju kepada kebinasaan, pasti ditegur oleh orang tua. Bukan begitu, salah itu. Supaya kembali kepada rel. Jadi orang yang rendah hati dikasihi oleh Allah. Next, iblis tahu saudara bahwa kunci untuk dikasihi Allah adalah merendahkan hati. Ya, iblis tahu ini. Iblis paling mengetahui bahwa kalau nanti orang ini rendah hati, maka dia pasti dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya iblis sekarang ini mencari daya upaya supaya orang-orang menjadi sombong, supaya orang-orang menjadi tinggi hati, supaya tidak dikasihi Allah. Karena Alkitab berkata Allah menentang orang-orang sombong, Allah menentang orang-orang congkak. Iblis tahu itu, udah hafal ayat itu saudaraku. Itu makanya dia berusaha supaya manusia jadi orang sombong, supaya manusia jadi angkuh, supaya manusia jadi tinggi hati. Ia mengompori, iya kau direndahkan, kau kau disakiti, di macam-macam lah saudaraku. Iblis tahu ini. Rahasia supaya dikasihi oleh Allah adalah rendah hati. Katakan amin. Mau dikasih Allah, apa kuncinya? Rendah hati. Kalau engkau berada pada posisi seperti ini, Anda menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Ya, maka ia berusaha supaya manusia tidak dikasihi oleh Allah dengan cara membuat manusia itu sombong dan angkuh. Sebab iblis sendiri pada awalnya adalah sombong. Wahyu 13 ayat 2, ayat 5. Kita baca. Ini ayatnya di atas. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan kepada binatang itu diberikan apa? Diberikan apa? Mulut. Mulut apa? Yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Hati-hati Bapak Ibu. Iblis itu mulut. Mulut ini bisa saja ya bentuk kita ya kecil, tapi mulutnya besar. Hati-hati. Mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan apa? 42 bulan lamanya.
Ini kalau 42 bulan berapa lama itu? 3,5 tahun. Itulah zaman anti Kris. Dengar baik, iblis pada suatu saat akan menunjukkan kesombongannya, mulutnya. Makanya saudaraku, jaga mulut. Mulutmu adalah harimau. Mulut ini akan membuat Anda bahagia. Mulut ini juga akan membuat Anda menjadi orang yang menyesal seumur hidup saudara. Mulut ini, Alkitab mengatakan lidah membuat hidup atau mati. Itu sebabnya berhati-hati dengan mulut kita. Katakan amin. Hati-hati dengan mulut saudara. Ya, mulut kadang-kadang nggak bisa kita rem. Yang penting asal ngomong aja lah. Ya, kadang-kadang perlu juga lakban ini mulut. Ya, kalau sudah mulai ini begini, ya apalagi ibu-ibu, ya wanita pada umumnya, saudara. Wow, kalau memang Anda punya hobi ngomong, hobi ngobrol, hobi bicara, boleh duduk di kaki Tuhan, ngomong sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Daripada saudara ngomongin orang, ngomongin suamimu, ngomongin anakmu, ngomongin siapa saja. Berhenti, karena mulutmu adalah harimaumu. Dengan mulut kita memuliakan Allah, tetapi dengan mulut yang sama juga kita bisa mengutuk manusia. Hati-hati. Itu adalah ciri khas iblis. Ya, sombong dia. Berikut yang keempat, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mendapat apa? Pujian. Kita baca ayatnya. Ini ayat terakhir. Ya, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati akan dipuji. Di dalam keadaan sebagai manusia dikatakan tadi merendahkan dirinya. Dan akhirnya apa saudaraku? Perhatikan, Yesus sesudah itu, ya, ketika ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ketika dia taat menjadi rendah, akhirnya dia ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah. Itulah Yesus. Dia dipuji. Anda akan dipuji ketika Anda menjadi orang yang rendah hati. Kini bukan kita mencari pujiannya, tetapi kita akan dipuji oleh Allah. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi gak rugi kita rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati itu mendahulukan orang lain. Ya, rendah hati itu saudaraku, ya, saya catat di sini ada beberapa poin. Rendah hati itu, ya, rendah hati itu saudaraku adalah orang yang mau menerima, ya, dan tidak menganggap diri lebih hebat, ya, daripada yang lain. Ya, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati mau mendengar teguran. Orang yang rendah hati gampang dibentuk, mau mendengar teguran. Perlu penasehat. Kita ini saudaraku, Alkitab berkata Amsal adalah orang berhikmat. Dia berkata orang yang banyak penasehat itu sangat bagus. Kalau lebih banyak menasehati saudara, bersyukurlah. Berarti Anda menjadi orang yang akan menjadi berhasil di masa depan saudara. Amin. Lebih banyak mendengar nasihat. Tapi jangan nasihat orang fasik. Jangan. Nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Standar nasihat itu adalah firman Tuhan. Kemudian orang yang rendah hati mau kerjasama. Ya, orang yang rendah hati bisa membuat teamwork, kerjasama satu dengan yang lain. Dia tidak bekerja sendiri-sendiri. Dan itu adalah ciri orang yang rendah hati. Ya, rendah hati. Sekali lagi, katakan sama-sama rendah hati. Yang pertama tadi, orang yang rendah hati diapain saudaraku? Akan ditinggikan. Orang yang rendah hati yang kedua apa? Mudah dibentuk. Kerendah hati yang ketiga apa saudara? Dikasih Allah,
Dan yang keempat, orang rendah hati menerima pujian. Saudara mau menerima hal ini, jadilah orang-orang yang rendah hati. Mari kita berdiri semua, saudaraku. Haleluya, haleluya.